Hai, jumpa lagi. Kita masih membahas seputar elit global dan ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Sistem atau nilai kepercayaan elit. 1. Darwinisme sosial atau elitisme. Para elit percaya bahwa mereka adalah bentuk manusia yang lebih maju. Untuk membenarkan keyakinannya, mereka mencangkokkan teori evolusi biologis Darwin ke dalam organisasi sosial untuk menciptakan Darwinisme sosial. Selama berabad-abad mereka menyebut masyarakat dengan beragam sebagai sapi, domba, dan ya seperti yang dilakukan Plato dalam The Republic. Darwinisme sosial hanyalah ekspresi modern dari sikap ini dan sistem kepercayaan elitis mereka. Di bawah sistem kepercayaan ini, hanya mereka yang telah membuktikan nilai mereka selama beberapa generasi dominasi dan kontrol yang layak masuk ke lingkaran elit tinggi. 2. Eugenika atau pemuliaan selektif. Elit sepanjang sejarah dalam mendukung keyakinan akan superioritas mereka sendiri atas orang biasa telah mempraktekkan kawin silang di antara mereka sendiri. Mereka melakukan ini untuk melestarikan kecerdasan, cinta kekuasaan di atas semua kekejaman, dan kemauan untuk membunuh yang diperlukan. Mereka masih mempraktekannya sampai sekarang. Juga, di sepanjang garis yang sama, mereka percaya dan mempraktikkan eugenika pada publik untuk mengendalikan populasi dan membuat mereka lebih patuh, terkontrol, dan bodoh. Setelah diekspos karena kekejaman Hitler, para elit pergi ke bawah tanah. Misalnya dengan mengganti nama Eugenics Quarterly menjadi Social Biology pada tahun 1969. Apa itu eugenika? Eugenika adalah gerakan sosial yang didasarkan pada keyakinan bahwa kualitas genetik ras manusia dapat ditingkatkan dengan menggunakan perkembangbiakan selektif, serta cara lain yang sering dikritik secara moral untuk menghilangkan kelompok orang yang dianggap inferior secara genetik atau disabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan kelompok yang dinilai lebih unggul secara genetik. Sejak pertama kali dikonsep oleh Plato sekitar 400 sebelum Masehi, praktik eugenika telah diperdebatkan dan dikritik karena rasial. 3. Psikopatik di antara elit. Ini bukan keyakinan, tetapi lebih merupakan fakta serius yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi nilai-nilai dan tindakan para elit. Sudah mapan, seperti yang ditunjukkan oleh Andrew Lobachowski dalam bukunya Political Ponerology dan Mata-Mata Ponsel, bahwa elit dan mereka yang paling mampu naik ke puncak sistem berdasarkan uang adalah psikopat. Ini termasuk para pemimpin di semua pusat kekuasaan, termasuk bisnis dan politik. Sebagai psikopat, mereka tidak memiliki hati nurani, nafsu untuk kekuasaan dan kontrol, dan secara harfiah mampu melakukan apapun. 4. Tujuan membenarkan cara. Karena elit benar-benar percaya bahwa tujuan membenarkan cara dan fakta bahwa mereka sebagian besar psikopat. Mereka sama sekali tidak memiliki masalah berbohong kepada publik. Ini juga dikenal sebagai etika perang, di mana satu-satunya tindakan yang menjijikan secara moral adalah kekalahan. Untuk informasi lebih banyak, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasinya. 5. Agama dan ilmu gaib. Sulit dibayangkan, para elit mempraktekkan suatu bentuk agama pagan berdasarkan agama-agama sekolah. Mereka interest kepada Sumeria dan Babel, di mana mereka berusaha untuk mencapai ketuhanan. Sama pentingnya adalah penggunaan agama untuk mengontrol massa. Dan untuk itu mereka menciptakan eksoteris agama bermakna bahwa hanya mereka yang telah diberi cahaya, sebagaimana mereka menyebutnya. Akibatnya, simbol-simbol kuno yang digunakan ribuan tahun yang lalu masih dapat dilihat dalam bangunan agama, bisnis, dan media saat ini. 6. Kolektivisme sebagai kontrol sosial. Setelah bereksperimen selama ratusan tahun dengan berbagai bentuk organisasi sosial, para elit menyimpulkan bahwa kolektivisme adalah bentuk terbaik dari kontrol sosial.
Untuk alasan ini, dan menurut PBB, totaliter Cina dianggap sebagai model negara untuk masa depan. 7. Kelebihan penduduk. Para elit telah lama memandang populasi yang meningkat sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Mereka menyadari bahwa pada akhirnya sejumlah besar orang pasti akan menggulingkan dan menyingkirkan mereka dari kekuasaan. Mereka terutama prihatin dengan kelas menengah yang kecerdasan dan kapasitasnya untuk berorganisasi menjadikan mereka ancaman terbesar. Akibatnya, elit berencana untuk menghancurkan kelas menengah dan membuat semua masyarakat sama-sama miskin, dengan demikian tidak mampu memberontak. Seperti yang tertulis di Georgia Guidestones, mereka menginginkan populasi global hanya 500 juta. Ini berarti 6 miliar lebih orang harus mati selama abad mendatang. 8. Perencanaan multigenerasi. Evolusi masyarakat bukanlah sesuatu yang dapat dibiarkan begitu saja oleh para elit, karena masyarakat dapat berevolusi dalam ribuan cara yang berbeda dan tidak dapat diprediksi. Jika mereka membiarkan ini, mereka mungkin kehilangan kendali dan dominasi mereka atas kita. Untuk melanjutkan posisi mereka sebagai minoritas yang dominan, mereka merencanakan beberapa dekade bahkan berabad-abad sebelumnya. 9. Metode Wahyu. Para elit memberitahu kita melalui buku dan publikasi mereka, film dan rilis berita apa yang mereka lakukan. Ini disebut metode wahyu. Jika Anda terlalu bodoh untuk mengenalinya apa adanya, itulah masalah Anda dari sudut pandang mereka. Ini adalah bentuk ritual mengejek korban. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang tujuan mereka. Seperti kita ketahui bersama, walaupun gerakan mereka itu bersifat laten, namun kita nyaris tidak dapat memungkiri keberadaannya, mengingat data-data itu telah terkumpul sedemikian banyaknya. Para pakar dan relawan dari seluruh penjuru dunia telah bekerja keras mengumpulkannya dari masa ke masa. Namun walau bagaimanapun, tentu saja semua ini sangat tergantung pola pikir kita masing-masing. Apakah Anda termasuk orang yang menerimanya? Atau justru Anda termasuk orang yang menolak informasi tersebut? Tentu saja, pilihan itu ada pada diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.